Namun untuk sekarang nih, tanpa tunggu waktu lama, kita langsung saja sapa Andri Haryanto, redaktur pelaksana news liputan6.com untuk membicarakan mengenai pengusutan kasus kecelakaan Vanessa Angel dan suami. Halo Kang Andri. Halo, Teh Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya nih Kang Andri hari ini? Alhamdulillah sehat, semoga nggak hujan. Kemarin sih hujan ya, Alhamdulillah, tapi terus banget, ngeri. Iya nih, semoga saja juga hujannya selesai ya, jadi nggak banjir mulu. Tapi untuk Sehat-sehat. ini Kang Andri nih, Hmm, terkait dengan pengusutan kasus kan masih ngikutin ya pasti. ya. Sejauh ini seperti apa sih pengusutan kasusnya untuk kecelakaan Vanessa Angel dan suami? Ya, Mbak Ratu, terima kasih. Eh, untuk kasus Vanessa Angel sendiri, kalau dari hasil monitoring kami yang kami ikuti ya dari pemberitaan hari ini, memang terakhir polisi sudah memeriksa sopir yang membawa pasangan selebritas ini dan berakibat pada kecelakaan dan kematian korban, dua orang korban ya. Sementara tiga orang lainnya termasuk sopir itu mengalami luka ringan. Nah, polisi terakhir sudah memeriksa yang apa yang JD ya, yang bersangkutan dan telah menyita telepon genggamnya. Nah, telepon genggam ini kita belum tahu karena ini materi penyelidikan untuk apa? Apakah untuk mengkonfirmasi apa yang marak beredar di sosial media, di kalangan netizen, di kalangan warga, apakah ke sana arahnya atau tidak? Nanti kita tunggu hasil dari kepolisiannya. Yang pasti sudah diambil keterangan, namun keterangan tersebut juga masih tetap harus dicocokkan dengan lokasi kejadian. Mengingat kalaupun ini kecelakaan kan harus dikonfirmasi, dicek apakah betul atau tidak apa yang disampaikan oleh si sopir dengan tempat kejadian perkara. Nanti semuanya akan diukur, akan dihitung, akan dilihat. Bila terjadi kesinkronan, ya mungkin akan berlanjut proses pemeriksaannya dan mencari apakah ini sudah layak masuk penyidikan atau tidak. Begitu Mbak Ratu. Baik, artinya juga polisi akan membandingkan dulu ya dengan berbagai faktor lainnya, faktor jalanan, faktor kendaraan, begitu Kang Andri? Iya Ratu, kalau terkait dengan kecelakaan ini memang kan tidak bisa menyalahkan salah satu unsur atau faktor kenapa ini terjadi kecelakaan. Kalau misalkan yang selama ini banyak asumsi, banyak yang beredar adalah faktor karena human error atau karena kelalaian, karena si A seperti ini sini, si B seperti ini. Tidak hanya seperti itu. Ada faktor-faktor juga, misalkan faktor cuaca, faktor kendaraannya proper atau tidak, lalu juga ada faktor lingkungan di mana jalan itu dilintasi. Jadi tidak hanya satu unsur yang dilihat oleh kepolisian, lalu berbagai macam unsur ini yang kemudian dipertimbangkan oleh kepolisian untuk menarik kesimpulan apakah betul ada unsur pidana ataukah unsur-unsur yang kiranya melanggar dan berakibat pada kematian korban jiwa gitu. Iya, untuk itu kita harus tunggu lagi ya pemeriksaan dari polisi. Tapi Betul, untuk Mbak Rat. sekarang kondisi dari anak sendiri yaitu Gala, seperti Hmm. apa Kang Andri? Kalau kemarin kan kabarnya dia sempat menjalani operasi mata. Hmm. Ya, Gala terakhir itu setelah operasi mata, kabarnya lancar dan hari ini diperkirakan pulang ke Jakarta didampingi oleh dua orang adik kandung dari korban yaitu yang Bibi Andriansa ya. Nah, itu kabar terakhir. Jadi memang Gala tidak ada kalau dari pernyataan dari pihak Bitdokes Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur memang tidak ada luka-luka berisiko yang dialami oleh Gala gitu. Nah, kemarin dioperasi mata dan berjalan lancar setelah selesai dan kondisi stabil itu kembali ke Jakarta. Namun meskipun secara fisik bisa jadi tidak ada luka-luka yang berisiko ataupun trauma-trauma berisiko, namun Gala tetap mendapatkan pendampingan dari psikiater untuk pemulihan trauma pasca kejadian itu, Mbak Ratu. Iya, alhamdulillah ya bahwa Gala sudah kembali bersama keluarga dan alhamdulillah juga nih kondisi matanya ternyata juga baik-baik saja ya Kang, Ya, meski ya, Ratu. pasca operasi. Ya, betul. Oke, kalau untuk babysitternya sendiri, Siska Lorenza tuh bagaimana kabarnya? Kalau sisa kan terakhir memang luka-luka ringan ya, jadi masih bisa diminta keterangan juga oleh pihak kepolisian, namun juga tetap nanti akan dicocokkan apa yang disampaikan dengan kondisi di lapangan. Jadi
semua pihak yang ada di lokasi kejadian, semua pihak yang turut serta dalam kendaraan itu yang selamat tentunya ya akan diminta keterangan dan dicocokkan dengan keterangan satu sama lainnya dan yang dicocokkan dengan kondisi yang ada di lokasi kejadian gitu. Semisal misalkan polisi menyatakan kendaraan ini diduga melaju dengan kecepatan di atas 100 km. Nanti kan akan dilihat bagaimana sih kondisi jalan saat itu, misalkan apakah apa saja yang ditabraknya, apakah betul tidak dengan kecepatan segitu ini menyebabkan misalkan barrier yang rusak seperti ini atau apa. Nah itu akan dicocokkan semuanya Mbak Ratu. Tapi apakah benar bahwa pernyataan polisi tidak ada kesalahan pada kendaraan gitu, Kang Andri? Untuk sementara ya Ratu, kita nggak bisa sebut ini pernyataan definitif. Namun dari keterangan sementara dari kepolisian ya memang tidak ada kendala bahwa mobil ini proper gitu. Namun lagi-lagi kan kita akan melihat nanti kesimpulan itu di akhir penyidikan kepolisian, apakah betul ini adalah unsur dari manusia, apakah betul ini unsur dari alam, apakah betul ini unsur dari kendaraan yang ditumpangi oleh korban gitu. Baik, kecelakaan ini juga tanpa kita juga melupakan gitu bahwa kemarin juga sempat terjadi kecelakaan di Tol Cipali ya, seorang guru besar atau dosen UGM tewas dalam kecelakaan itu. Nah, karena ini juga jalan tol di Indonesia menjadi sorotan masyarakat nih. Apakah sebenarnya jalan tol itu aman dan layak untuk dipakai? Ya, memang setelah kecelakaan Vanessa Angel dan juga suaminya, memang banyak beredar pernyataan atau penulisan yang menyatakan soal kelayakan jalan tol. Namun kemarin hal tersebut juga sebenarnya sudah dibantah oleh pihak PUPR bahwa jalan tol di Indonesia sudah layak dan itu sudah melalui proses uji kelayakan gitu. Dan juga nggak hanya PUPR tapi juga melibatkan dari KNKT. Nah, saya ulas lagi sebelum yang pernyataan sebelumnya bahwa terkait kecelakaan memang ada berbagai macam unsur, misalkan tadi soal kendaraan proper atau tidak. Ketika kita ingin mengendarai kendaraan, itu ada baiknya kita memeriksa apakah kendaraan kita ini layak atau tidak untuk berjalan jauh. Jangankan jalan raya, di jalan-jalan yang off-road pun juga kita harus kurang apa yang harus kita lakukan ya perbaiki remnya agar daya cengkram ketika kita melalui jalan-jalan yang beresiko bisa dengan cepat ditanggulangi. Lalu misalkan faktor lingkungan atau jalan, kita harus tahu. Misal kita ke Bandung kerap melintasi jalan-jalan yang katanya itu terkenal mistis, tapi kita juga harus tahu bagaimana sih kondisi jalan di situ. Oh, di situ jalannya menurun tapi tidak terasa, dan ada baiknya setiap pengendara itu harus melihat atau memperhatikan berbagai macam rambu-rambu dan mengikutinya, karena itu sudah dipasang, diperingatkan agar menghindari kecelakaan yang tidak diinginkan. Atau faktor cuaca. Nah, faktor cuaca juga kadang menjadi faktor dari kecelakaan. Misalkan kayak kemarin saya dari Jakarta itu pulang ke arah Bogor dan hujannya deras sekali, tidak terlihat, dan saya berpikir ini beresiko. Ada baiknya kita lebih baik menepikan kendaraan sampai kira-kira jarak pandang itu jelas gitu, daripada kita menggunakan lampu hazard yang sebenarnya penggunaannya bukan untuk tanda ketika hujan lebat ya, tapi kan itu kan untuk hal yang lain. Lebih baik kita menepi, menunggu sampai dengan hujan agak reda ataupun pandangan bisa terjangkau, kita jalan. Itu iya, lalu juga ada misalkan faktor muatan. Kalaupun beberapa kali kan kecelakaan tol ini kita melihat kan selalu nggak sedikit ya yang melibatkan truk yang kelebihan muatan ataupun karena sopir ngantuk, karena jalan panjang. Ya ini nggak cuma jalan tol, di jalan-jalan misalkan di jalan arteri pun misalkan kalau dulu sebelum ada tol Cipali, kita lihat Indramayu kan dari mulai belok Cikampek itu sampai dengan Cirebon itu Palimanan, Cirebon ya, dari Indramayu sampai Cirebon itu kan lurus terus kan. Itu kalau kita nggak sabar, nggak tenang gitu kan, itu akan terbawa emosi, ya tancap gas. Dan kalau kita nggak tahu di titik tertentu itu akan ada misalkan ada jalan yang menggunung, nah itu kan bahaya. Kalau kita tancap gas dengan posisi 100 km per jam lalu mobilnya terbang, ya kecelakaan. Saya rasa itu Mbak Ratu. Jadi tidak hanya menyalahkan satu faktor, tapi berbagai macam faktor yang akan dilihat. Apakah dari orang, dari kendaraan, dari lingkungan jalan ya, kondisi jalannya, dan juga cuacanya. Itu Mbak Ratu.
Baik, tapi kalau kita fokus hanya ke jalan tolnya saja, kalau kemarin sih memang sempat juga ya ada banyak tanggapan dari masyarakat yang mengatakan bahwa wajarlah kecelakaan mungkin gitu, karena kan jalan tolnya lurus saja. Jadi bisa saja si supir mengantuk. Jadi sebenarnya jalan tol itu apakah memang harus ada belokannya mungkin, atau mungkin ada seperti polisi tidurnya agar si supir tidak mengantuk? Bagaimana tuh Kang Andri? Ini teknis ya, saya tidak terlalu memahami teknisnya seperti apa. Tapi kan yang pasti kan di jalan tol itu ya kalau lurus juga sebenarnya kan tergantung orangnya, apakah orangnya bisa atau tidak mengendarai kendaraan dalam kondisi seperti itu. Karena kan monoton ya, itu pasti jenuh. Antara kita ngantuk, semilir angin ketika kita buka kaca, terus juga pingin cepat sampai kan itu kan menjadi faktor kita bagaimana kita mengendarai laju kendaraan gitu. Nah, soal jalan kan kalau misalkan teman-teman Mbak Ratu atau pemirsa sering lewat jalan tol kan ada beberapa titik yang diberikan efek kejut ya. Jadi yang kayak bergelombang. Nah, itu kan mungkin ada maksudnya, tidak ujuk-ujuk itu dibangun jalan itu tidak ujuk-ujuk itu dibangun jalur kejut. Kan ada maksud mungkin ingin menghindari bahwa di depan ada titik-titik yang beresiko yang harus kita menghentikan yang harus kita menurunkan laju kendaraan kan seperti itu. Nah, teknis ini yang kita nggak pahami bagaimana menentukannya. Apakah itu di berapa kilometer harus dibangun kejut ataukah dibangun bergelombang? Nah, itu yang kita tidak paham. Yang pasti pemerintah sudah berupaya untuk memberikan ini loh yang harus kalian waspadai dengan misalkan rambu-rambu. Dengan rambu-rambu itu pun juga kita nggak bisa cuek. Misalkan kurangi kecepatan atau maksimal kecepatan sekian, ya itu yang harus kita perhatikan. Bukan berarti kurangi kecepatan malah kita sebaliknya nambah kecepatan kan, yang justru akan beresiko pada kendaraan yang kita tumpangi. Misalkan kita lewat tol Purbalunyi di satu titik itu kita merasakan hembusan angin yang terpanya kencang lah dari kiri kanan. Nah, kita harap sudah tahu bagaimana caranya kita mengendari kendaraan kita. Apakah kita akan pelan, kalaupun kita kebut itu berisiko seperti apa gitu kan. Nah, itu tuh yang harus dipahaminya. Baik, mungkin apakah ada rekomendasi kepada masyarakat, tips atau saran untuk menghindari kecelakaan seperti ini bisa terjadi, begitu Kang Andri? Jangan melanggar, patuhi setiap sign, lalu juga selalu cek kendaraan kesiapannya, apalagi yang mau main jauh gitu, apalagi yang mau pergi jauh, apakah kendaraan ini layak atau tidak. Selain bensin ya, kalau nggak ada bensin ya percuma juga. Selain bensin ya kendaraannya layak atau tidak, misalkan dari yang paling penting rem, ban gitu kan, lalu juga peralatan kalau kita terjadi pecah ban di jalan seperti apa, siap atau tidak gitu kan. Lalu juga kondisi si pengendara, apakah dia dalam kondisi fit atau tidak. Begitu Mbak Ratu. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Kang Andri ya. Semoga masyarakat juga bisa mendengarkan tips saran ini ya agar menghindari kecelakaan seperti yang terjadi. Kalau begitu, sampai bertemu lagi Kang Andri dan selamat kembali bertugas. Ya, Mbak Ratu, sama-sama.